Tiap tahun, jutaan orang di Indonesia pasti ngelakuin tradisi yang udah kita kenal banget, pulang kampung. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya makna yang lebih dalam di balik ritual tahunan yang super heboh ini? Yuk, kita coba kupas bareng-bareng hakikat sebenarnya dari pulang kampung. Nah, semuanya itu kan berawal dari pepatah ini. Sebuah perasaan yang kayaknya udah mendarah daging banget di budaya kita. Ini tuh bukan sekedar perjalanan fisik, tapi lebih ke dorongan batin yang selalu ngingetin kita sama akar kita, sama asal-usul kita. Oke, pertama-tama, biar kebayang, kita lihat dulu deh skala dari fenomena ini. Ini tuh bukan cuma perjalanan liburan biasa loh. Ini adalah sebuah ritual kolosal yang melibatkan, ya bisa dibilang, seluruh negeri. Coba deh bayangin, jutaan orang bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan. Jalanan macet total, stasiun, bandara, pelabuhan, semuanya penuh sesak. Satu negara itu seolah-olah ikut dalam satu migrasi massal yang terkoordinasi. Skalanya itu benar-benar luar biasa. Dan lihat angkanya, triliunan rupiah. Ini bukan cuma soal biaya tiket atau bensin pribadi loh. Ini termasuk anggaran pemerintah buat bangun jalan tol baru, perbaikin pelabuhan, bandara, semuanya demi satu hal, biar perjalanan ini bisa berjalan ya selancar mungkin. Masif banget. Dan persiapannya itu benar-benar total. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bukan cuma urusan kita pribadi. Ada kementerian yang sampai turun tangan ngatur logistik, ada rekayasa lalu lintas yang super rumit, sampai kita sendiri yang mungkin udah pesen tiket dari berbulan-bulan sebelumnya. Semua energi, semua sumber daya dikerahkan untuk satu tujuan, pulang kampung. Terus pertanyaannya, kenapa kita melakukan semua ini? Apa sih yang mendorong upaya yang segitu luar biasanya? Nah, sekarang kita coba lihat makna yang lebih dalam di balik semua ini. Pepatah ini nih kuncinya. Gak peduli kita udah sesukses apa di perantauan, kita selalu diingatkan untuk gak lupa sama asal-usul kita, sama kulit kita. Ini tuh semacam panggilan moral biar kita tetap membumi dan ingat dari mana kita berasal. Iya, pada dasarnya ini tuh dorongan yang manusiawi banget. Sebuah perjalanan buat nyambungin lagi akar kita, nostalgia masa kecil, dan yang paling penting, melepas kangen sama keluarga dan teman-teman. Ini fitrah, semacam kebutuhan alami buat ngecas ulang jiwa kita. Oke, sampai sini kita ngomongin mudik yang kita semua tahu. Sekarang, mari kita geser sedikit ke sebuah pertanyaan yang mungkin lebih dalam, yang jarang banget kita pikirin. Coba deh kita renungin sejenak, kalau persiapan kita buat pulang kampung yang cuman sementara, paling beberapa minggu, itu bisa seheboh dan setotal ini, lalu gimana dong dengan persiapan kita buat kepulangan yang sejati, yang abadi? Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seolah mengingatkan kita pada sebuah kebenaran universal, bahwa kematian itu bukanlah sebuah akhir, tapi justru sebuah pelajaran dan sebuah kepulangan yang pasti akan kita semua hadapi, kepulangan yang hakiki. Yuk, sekarang kita coba bedah lebih dalam konsep pulang kampung yang hakiki nih. Kita bandingkan langsung deh sama mudik yang begitu kita kenal. Nah, slide ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat deh kontrasnya. Durasinya, yang satu cuma sementara, yang satu lagi abadi. Tujuannya, yang satu kampung halaman, yang satu lagi kembali kepada Sang Pencipta. Dan yang paling penting, bekalnya. Oleh-oleh buat keluarga versus amal soleh yang bakal kita bawa selamanya. Oke, kalau bekalnya adalah amal soleh, terus amal yang kayak gimana nih yang harus kita siapin? Nah, ini membawa kita ke sebuah poin yang sangat-sangat krusial. Ayat Al-Quran ini ngasih kita jawabannya. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya terbaik. Coba perhatikan kata kuncinya di situ, terbaik ya, bukan terbanyak. Jadi intinya tuh di sini, fokusnya bukan pada aktsaru amala atau amal yang paling banyak jumlahnya, tapi pada ahsanu amala, yaitu amal yang kualitasnya terbaik, yang dasarnya adalah niat yang tulus dan ikhlas. Ini contoh yang gampang banget buat dipahami. Sumbangan 1 juta rupiah yang tulus ikhlas itu nilainya jauh lebih tinggi di hadapan Tuhan daripada sumbangan 10 juta rupiah tapi niatnya buat pamer atau ria. Kualitas sekali lagi benar-benar ngalahin kuantitas. Oke, sekarang mari kita coba rangkum semuanya. Dari semua ini, apa artinya buat persiapan kita masing-masing untuk perjalanan abadi itu? Jadi, inilah bekal kita yang sesungguhnya. Bukan tiket pesawat, bukan mobil baru, bukan oleh-oleh yang banyak, tapi iman dan takwa yang terus kita perkuat, amal soleh yang kita kumpulkan, dan yang terpenting, niat dan keikhlasan yang selalu kita jaga di setiap perbuatan kita.
Ada sebuah kata-kata bijak yang benar-benar mengubah cara kita memandang kematian. Janganlah kita sedih karena kematian itu sendiri, tapi bersedihlah kalau kita belum punya cukup bekal untuk perjalanan menuju ke sana. Wah, ini pergeseran cara pandang yang dalam banget ya. Dan kita akhiri bahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Saat kita lihat betapa hebatnya persiapan kita untuk mudik yang sifatnya sementara, pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri sendiri adalah, untuk kepulangan yang abadi nanti, sudah cukupkah bekal kita?